Sahabat Garuda News. Kejadian perusakan tanaman pohon kelapa sawit hari Rabu 30 Oktober dan Kamis 31 Oktober tahun 2024 dan perusakan rumah tinggal Ibu Jumiah hari Jumat sore tanggal 1 November tahun 2024 di Jalan Sri Amanah No. 35 RT 01 RW 012 Ken Akvo Wisata Kek Rumbai Pekanbaru Riau. Sementara hari Jumat siangnya pukul 13, korban bersama penasihat hukumnya Dr. Faidi Simanjuntak sudah membuat laporan polisi di Polresta Pekanbaru, namun aparat kepolisian tidak bergerak cepat atau tidak mau turun langsung ke lokasi untuk mengamankan situasi. Sehingga keluarga kecewa dan menyesalkan tindakan aparat kepolisian jajaran Polda Riau yang terkesan telah melakukan pembiaran. Bersama dengan saya, itu rekan saya, Pak Zulfahmi, kemudian Bu Jumiah langsung sebagai korban, dan kemudian ada ibunda tercinta nih, Sri Kandi kita nih, dari KPAI. Komnas dari Komnas Anak ya, aktivis dari Komnas Nasional Anak, Perlindungan Anak Provinsi Riau ya. Nah jadi terkait masalah pengerusakan ya, ini kan berawal dari masalah sengketa waris ya, sengketa waris dari almarhum Sutarno. Jadi Bapak Sutarno ini, suami ibu ini sudah meninggal dunia. Nah sekarang semasa hidupnya dengan istri pertama, ya, ibu ini kan Bu Jumiah ini istri kedua. Mereka ada mengangkat anak, namanya Sri Martini. Nah kemudian singkat cerita, surat tanah, surat SKJR, surat keterangan tanah atas nama Sanijem dititipkanlah oleh Pak Sutarno ini kepada Sri Martini, dititipkan untuk disimpan. Nah itu saksinya ada yang menyaksikan bahwa surat itu dititipkan untuk disimpan. Oleh karena alasannya pada waktu itu Pak Sutarno almarhum mantan suami ibu ini itu tuh karena dia buta huruf ya Bu ya, karena buta huruf dia tidak bisa baca, dan kemudian karena situasi rumah itu agak sempit, kemudian takut dia kehilangan barang itu, kemudian dititipkanlah kepada anak angkatnya. Nah kemudian Sri Martini nikah dengan seseorang yang bernama Marsudi. Nah kemudian tanpa sepengetahuan persetujuan dari orang tua angkatnya, yaitu almarhum Sutarno di masa hidupnya, surat yang dititipkan tadi itu ditingkatkan menjadi sertifikat milik dan sudah beralih nama ke atas nama Sri Martini. Begitu dia. Kemudian singkat cerita beliau meninggal dunia, anak angkatnya tadi. Nah sekarang surat sertifikat milik atas nama Sri Martini yang sudah ditingkatkan tadi itu tuh dikuasai secara melawan hukum ya, dalam tanda petik saya katakan secara melawan hukum oleh mantan suaminya itu Marsudi. Nah sekarang masalahnya ini kan oke lah katakan itu sengketa. Nah ini kan terlepas dari masalah status tanah, siapa yang berhak sebagai ahli waris, ya kan? Sekarang dia merusak harta benda milik orang lain yang bukan miliknya secara melawan itu apa namanya? Itu pengusahaan. Seharusnya pihak kepolisian harus tanggap, harus cermat, harus cepat, harus segera turun ke lapangan sebagai tindakan preventif. Nah itu yang di Polsek Rumbai Barat ya, Rumbai dekat Simpang Bingung, Kota Pekanbaru. Kemudian setelah itu di Polda sudah 2 hari. Teman-teman saya ini, tim penasihat hukum kami, konsultasi juga di Polda, menyampaikan juga hal serupa, juga tidak begitu direspon, dan mereka mengatakan tidak punya kewenangan untuk turun ke lapangan. Nah kemudian kami pada saatnya baru kami datang ke Polresta, barulah sekira hari Jumat sekira pukul 1 siang ya, jam 12 siang ya, jam 12 siang diterima laporan tentang masalah pengerusakan. Itu belum terjadi, ini pengerusakan terhadap tanaman ya, belum terjadi pengerusakan terhadap rumah. Rumah itu terjadi pengerusakannya sekitar jam pukul 5 sore. Kalau kepolisian tadinya waktu kami menyampaikan itu dari awal sudah ada tindakan preventif dari pihak kepolisian negara ini khususnya jajaran Polda Riau, itu sudah pasti hal seperti ini tidak akan terjadi. Nah yang kita berjalan waktu, si Marsudi bikin laporan ke Polresta Pekanbaru dengan dalil menempati hak atas tanah tanpa sepengetahuan yang berhak.
seperti itu ya. Dia bikin laporan ke Polresta dan ibu ini juga sudah diperiksa, diambil keterangannya, kita sudah dampingi. Nah, kemudian yang mirisnya, ini kan sekarang belum ada keputusan pengadilan tentang sengketa waris. Siapa yang berhak? Siapa yang berhak atas harta warisan yang seluas lebih kurang 1.300-an sekian hektar, 13.000 meter persegi, ya, yang terletak di Jalan Sri Amanah, Kelurahan Agrowisata, Kecamatan Rupai Barat, Kota Pekanbaru, ya. Itu belum ada putusan hakim, putusan pengadilan yang berkekuatan tuntutan. Tetapi oleh karena merasa memiliki tadi si Marsudinya, mantan menantu anak angkat tadi, ya kan, ini sertifikat hamilnya kan di tangannya. Kemudian dia bawa alat berat masuk bersama-sama dengan penasihat hukumnya, didampingi oleh penasihat hukumnya di sana. Mereka melakukan pengrusakan, cara-cara premanisme, ya kan, melakukan satu tindak pidana pengrusakan terhadap tanaman kelapa sawit yang ditanam oleh ibu ini, ya, bersama ibu ini. Dan kemudian juga ada sebelumnya, yang sebelum menikah Bapak Almarhum Sutarno itu dengan Ibu Jumiah ini, ada juga yang sebelumnya memang sudah ditanam oleh Pak Sutarno, ya, sebelumnya, ya. Baru Ibu juga ada juga menanam, ya, kelapa sawit. Itu ada 2 tahap. Itu kejadiannya hari Rabu tanggal 30 Oktober. Kemudian berlanjut pengrusakan di hari kedua tanggal 31 Oktober, hari Kamis, ya, Om. Kemudian puncaknya tanggal 1 November sore, ya, itu dia melakukan pengrusakan menggunakan alat berat terhadap rumah tinggal ibu ini. Nah, jadi ibu ini sekarang dengan serta-merta dia paksa keluar dengan bujuk rayu dan lain sebagainya. Kemudian rumah itu dihancurkan. Nah, sekarang kondisinya sudah rata dengan tanah. Ya, kami dalam kapasitas sebagai penasihat hukum dari Ibu Jumiah, ya, kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media, ya, yang sudah datang untuk mengkonfirmasi langsung kepada kami dalam kapasitas sebagai penasihat hukum dari Ibu Jumiah, klien kami, ya. Tim Garuda News melaporkan.